Film ini diawali dengan diperlihatkannya manajer muda mirip Herjunot Ali bernama Satria FU yang tergesa-gesa pulang setelah mendapat telepon dari istrinya. Sayang, Sesampainya di kamar, Satria langsung menanyakan apa yang terjadi. Lantas istri Satria yang mirip Luna Maya bernama Susana langsung memberitahukan kabar gembira tentang kehamilannya. Sontak Satria langsung mengucap alhamdulillah saat mendengar kabar tersebut. Apalagi sudah 5 tahun lamanya mereka menanti kehadiran si Orok. Namun karena belum menyelesaikan pekerjaannya, Satria langsung pamit untuk kembali ke kantor. Tapi di saat itu pula, Susana yang merasa bete di rumah memutuskan untuk ikut. Coba cerita. Hingga setibanya di kantor, Satria langsung membacoti si pria itu lagi bernama Umar dan rekannya yang bernama Jenal, di mana mereka menuntut Satria untuk menaikkan gaji para karyawan. Akan tetapi Satria langsung menolak. Terlebih 3 bulan lalu pihak pabrik baru saja menaikkan gaji. Tapi di saat itu pula Umar dan Jenal mengungkapkan jika mereka hanya berusaha menyampaikan aspirasi para karyawan, di mana mereka mengancam akan melakukan aksi demo jika Satria tidak menyanggupi permintaan tersebut. Namun Satria yang menyadari jika permintaan itu hanyalah akal-akalan Umar dan Jenal langsung menantang mereka mengumpulkan para karyawan. Mendengar hal itu, Umar yang tidak ingin kebohongannya terungkap langsung mengajak Jenal pergi guna merundingkan kembali hal tersebut. Di keesokan harinya, Satria ditugaskan CEO perusahaan yang bernama Bos Sangra untuk melakukan promosi produk ke Jepang. Akan tetapi Satria ragu untuk menyanggupinya karena saat ini Susana sedang hamil muda. Namun Bos Sangra berusaha meyakinkan Satria dengan akan memberikan bonus besar plus jalan-jalan ke Australia jika Satria bersedia. Di malam harinya, Susana terlihat menyiapkan baju-baju suaminya yang akan pergi dinas ke Jepang. Di tengah kemesraan pasangan halal, Susana yang takut Satria ngeikeh kimochi langsung memberikan servis gabrut terlebih dulu. Di pagi harinya sebelum berangkat, Satria si suami soleh mengajak Susana mengaji agar semua usahanya diberi kelancaran. Hingga di siang harinya, Satria langsung berpamitan pada Susana. Sementara di pabrik udah membelangsak doyan mabok. Jenal yang mengetahui Satria pergi dinas ke Jepang mengajak rekan-rekannya untuk merampok rumah atasannya. Terlebih ia yakin jika mereka bisa dengan mudah mengatasi Susana dan ketiga pembantainya. Di mana jika aksi tersebut berhasil, mereka tidak perlu pusing memikirkan cicilan hutang rentenir yang telah jatuh tempo. Mendengar hal itu, Dudun dan Gino berusaha membujuk Umar untuk ikut menjalankan aksinya. ayolah, minum bareng kita lah, Pak. Di malam harinya, seorang pembantai bernama Mia meminta izin untuk pergi menonton layar tancap di RT sebelah. Mendengar hal itu, Susana yang bete di rumah memutuskan untuk ikut. Namun setelah cukup lama menonton film beranak dalam kardus, Susana yang merasa mual memutuskan untuk pulang saja. Di saat itu pula, Mia yang khawatir menawarkan diri untuk mengantar pulang. Akan tetapi, Susana berkata jika dirinya bisa pergi sendiri. Mari Bu. Sementara di tengah aksi perampokan, Jenal yang tidak ingin membuang waktu meminta rekan-rekannya untuk berpencar. Memeknya Da eta si gobloy, Jenal pun merasa geleh saat melihat Umar menciumi cangcut Susana yang bau seblak. Hingga sesaat kemudian, Jenal pun tak habis pikir saat melihat rekannya berusaha membawa piano seberat 1 ton. Tapi di saat itu pula, Dudun pun panik saat melihat Susana yang pulang. Dirasa tidak ada waktu, Dudun meminta rekan-rekannya untuk bersembunyi. Makasih Bu, selamat malam Bu Susana. Iya.
Sesampainya di rumah, Susana yang kehujanan bergegas pergi ke kamar mengganti pakaian. Saat Susana berdaster kunti tertidur, Umar langsung mengendap-endap keluar untuk kabur. Kau, Slang. Mau apa kau? Kau tenang. Seketika mereka pun panik saat melihat kelakuan Tino yang tolol. Di saat itu pula, Susana yang panik bergegas mengecek apa yang terjadi. Sontak Susana pun panik saat melihat keberadaan sekelompok perampok yang berusaha kabur. Setelah berhasil ngeayam-ayamin skuad Jenal, Susana langsung keluar untuk meminta bantuan. Saat kedok GTA-nya terbuka, Jenal yang tidak ingin berurusan dengan hukum mengajak rekan-rekannya untuk menghabisi Susana, di mana pastinya Susana akan melaporkan kejadian ini pada suaminya. Tapi jelas saja, Umar yang masih waras langsung menentang hal tersebut. Di tengah adu bacot, Susana yang memiliki kesempatan langsung mengambil senjata para pejuang. Astagfirullah, bagaikan tertombak jigong. Mereka pun syok parah saat melihat Susana tersate bambu runcing sampai punggungnya bolong. Hingga saat Susana meregang mules ekstrim, Umar yang kepalang tanggung mengajak rekan-rekannya untuk menghilangkan barang bukti dengan cara menguburkan Susana, mumpung para pembantainya belum pada pulang. Namun betapa syoknya mereka saat melihat Susana yang masih hidup meminta tolong untuk dibawa ke puskesmas, apalagi kini dirinya sedang mengandung. Akan tetapi Umar yang tidak ingin ambil pusing memutuskan menguburkan Susana secara hidup-hidup seperti mumi Imhotep. Di keesokan harinya, Susana yang terbangun merasa lega saat menyadari apa yang ia alami hanyalah mimpi buruk. Lantas, Susana bergegas menjawab telepon. Halo? Halo, sayang, kenapa? Innalillahi, melihat punggungnya bolong, Susana pun sadar jika kejadian semalam bukanlah mimpi, di mana kini dirinya telah menjadi jurig sundel bolong. Di malam harinya, saat Cemia ketakutan menonton film Sundel Bolong, Kang Kebun mirip Opi Kumis bernama Rojali memberitahu jika Sundel Bolong merupakan jurig berbahaya yang berusaha menuntut balas atas kematiannya dan juga orok dalam kandungannya. Tapi ntar kalau dia lagi lemah, wujud aslinya bisa kelihatan Di dunia ini. Sontak mereka pun kaget saat melihat Bu Susana tiba-tiba duduk di kursi. Hingga setelah mendengar apa yang Rojali ungkapkan, Susana yang sadar dirinya telah menjadi Sundel Bolong terpikirkan sesuatu untuk menuntut balas atas kematiannya.
Sementara di asrama pabrik, Dudun yang akan tidur mulai mengalami teror aneh. Astagfirullah, setelah mengalami kejadian berlapis, Dudun pun syok parah saat mendapat teror dari Jurik Susana yang menjadi sundel bolong. Dan saat Umar datang, ia pun langsung mengungkapkan apa yang terjadi. Akan tetapi Umar yang menganggap Dudun halu tak terlalu menanggapinya. Di malam berikutnya, Dudun yang tidak bisa tidur langsung hejo saat Umar datang membawa seorang bondon wesel, di mana ia menyewanya untuk memberikan servis pada Dudun. Hingga setelah Umar pergi, Maya yang akan mengerok Dudun bergegas mengambil minyak urut. Di saat itu pula, Dudun sudah tidak sabar karena setelah dikerok, pastinya cacingnya pun akan ikut diurut. Tahan ya bang. Oh abang tahan, abang tahan. Sontak Dudun pun kesakitan saat kerokan Maya terasa seperti kerokan beling. Hah, sakit Maya. Astagfirullah, Dudun langsung ngabret saat melihat Jurik Susana yang ciciri hilan. Di saat itu pula para penghuni asrama merasa heran saat Dudun berteriak menyebut nama Bu Susana. Di saat itu pula Umar yang tidak ingin aksinya terbongkar langsung menarik Dudun. Hingga di tengah ketakutan, Dudun langsung menunjukkan luka kerokan pada Umar dan Gino. Namun mereka pun heran saat melihat punggung Dudun baik-baik saja. Dirasa halu, Umar meminta Dudun untuk melawan ketakutannya karena ia yakin teror ini hanyalah efek dari rasa bersalahnya. Di malam berikutnya, setelah 3 malam tidak bisa tidur akibat diteror sundel bolong, kini si Dudun terlihat sangat ripuh. Mendengar suara Susana, Dudun yang muak berniat untuk melawannya. Di mana kamu? Seketika Dudun kena mental saat mendengar suara Susana yang ciciri hilan dengan begitu mengerikan. Sungguh naas, karena terlalu panik, Dudun pun modar terpenggal kabel mesin lilit. Singkat waktu setelah kematian Dudun, Gino mengajak Jenal dan Umar mendatangi rumah pamannya yang merupakan seorang Magetair epik zona degradasi. Setelah melakukan penerawangan dengan teknik molor, Mbah Turu langsung panik saat menyadari Gino dan circle-nya berurusan dengan jurig sundel bolong, di mana menurut teori perdukunan, sundel bolong merupakan jurig wanita tingkat atas yang bisa menggunakan genjutsu untuk menuntaskan dendamnya. Mendengar hal itu, mereka langsung meminta bantuan si Mbah untuk menangkalnya. Lantas, si Mbah langsung memberikan kalung jimat sakti yang dirakit menggunakan kulit bagong. Iya Mbak. Singkat waktu di tengah malam, Jenna langsung terbangun setelah mendengar seseorang memanggil namanya.
Di tengah keanehan yang terjadi, Jenderal yang panik langsung menggunakan teknik pesilit pisau kematian. Muak diayam-ayamin Susana, Jenderal yang murka bergegas mengejar sosok tersebut. Astagfirullah, bagaikan genjutsu Uchiha Itachi. Jenderal pun syok parah karena sebenarnya ia malah menyucuk-nyucuk Gino sampai modar. Di pagi buta, setelah mendengar gosip-gosip sundel bolong Susana yang menyebar di KRT-an, Rojali berkata jika kain kafan ini bisa membuat mereka melihat wujud asli Dedemit yang menyamar sebagai manusia. Namun jelas saja, Thohir dan Mia merasa takut untuk menggunakan benda tersebut. Dirasa sulit, Rojali langsung menggunakan cermin untuk melihat penampakan sundel bolong, di mana ia meminta Mia untuk melihat bayangan Nyonya Susana dari cermin. Astagfirullah, Rojali pun syok parah saat melihat Susana yang telah menjadi sundel bolong. Setelah mengetahui Nyonya Susana merupakan sundel bolong, mereka yang ketakutan langsung kabur untuk mudik. Di malam harinya, setelah seminggu merantau ke Jepang, Satria yang pulang merasa heran saat melihat rumahnya yang sepi. Sontak Susana pun senang saat melihat kepulangan suaminya. Hingga sesaat kemudian, Susana langsung mengajak suaminya beristirahat ke kamar. Di waktu subuh, Satria yang terbangun langsung mengajak Susana pergi sholat berjamaah di masjid. Namun jelas saja, Susana yang telah menjadi jurig langsung menolak hal tersebut dengan alasan dirinya sedang tidak enak badan. Cukup lama ya, nggak kelihatan. Seusai sholat subuh, Cep Mai dan Mang Oleh langsung menanyakan kondisi Susana. Terlebih sejak seminggu terakhir, Susana sudah jarang ikut pengajian. Tak cuma itu, Cep Mai mengungkapkan jika setelah Satria pergi ke Jepang, warga desa digegerkan oleh gosip teror jurig Susana yang telah menghabisi Dudun dan Gino. Sontak Satria pun heran dengan hal tersebut, terlebih saat ini Susana baik-baik saja. Gino meninggal. Sementara di sisi lain, setelah Gino tewas oleh teror sundel bolong, Mbah Turu yang mengetahui jimatnya kurang ampuh langsung mengajak Jenal dan Umar untuk melakukan ritual penangkalan, di mana mereka harus menghancurkan segala hal yang dicintai oleh Susana, yaitu membakar rumahnya dan menghabisi Satria secara langsung di hadapan Susana yang marakayangan. Mendengar hal itu, Umar langsung merencanakan siasat jahat untuk menjebak Satria. Di keesokan harinya, Satria yang sedang bekerja langsung heran saat mendapat telepon misterius yang memberitahu kabar kematian Susana, di mana menurut si penelepon, jasad Susana telah dikuburkan di halaman belakang rumah. Mendengar hal itu, sontak membuat Satria termenung, apalagi ia merasa ada sesuatu yang telah terjadi pada istrinya. Hingga sepulangnya ke rumah, Satria yang berusaha membuktikan kebenaran ucapan si penelpon terlihat mengajak Susana ke musola untuk mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, sontak Satria pun kaget saat melihat Susana yang berteriak kepanasan mendengar surat Yasin. Di tengah keanehan yang terjadi, Satria bergegas mencari keberadaan kuburan Susana.
Tidak mungkin. Innalillahi. Seketika tangis Satria pecah saat menemukan jasad Susana yang hamil muda terkubur di bawah pohon nangka. Maafkan aku, sayang. Siapa kau? Pergi kau! Sesaat kemudian, Satria yang menyadari sosok Susana di hadapannya merupakan Jurik dengan berat hati harus mengusirnya. Bukan Mas Pergi! Tidak, Mas. Aku tidak bisa membohongi Mas. Mas. Hingga sesaat kemudian, Susana hanya bisa termenung sambil memandangi jasadnya yang mulai membiru. Hingga saat Jenal datang, Susana yang murka bersiap untuk menghabisinya. Kau pikir bisa menghentikan? Sekarang saatnya kau mati. Saat Jenal terpojok, Mbah Turu yang datang langsung membaca mantra untuk mengendalikan Jurik Susana. Rahayu luput loro, temah tirto. Akhirnya, dengan setun keris Empu Gandring, si Mbah berhasil menyetun Susana. Bersama dengan hal itu, Umar berhasil menghasut para warga untuk menghancurkan rumah Satria dengan menuduhnya sebagai pemelihara sundel bolong. Dan seperti biasa, kaum sumbu pendek gampang terhasut hingga melakukan tindakan anarkis. Saat api membakar rumahnya, Satria bergegas keluar untuk mencegah para warga. Akan tetapi, warga-warga tolol ini malah kembali termakan hasutan si pria ini lagi. Di tengah kericuhan, Umar yang pura-pura menjadi pahlawan langsung mengajak Satria pergi ke rumah Mbah Turu untuk melakukan ritual guna mengakhiri teror Jurik Susana. Terlebih mereka memerlukan bantuan Satria untuk melakukan ritual tersebut. Bah, Singkat cerita, sebelum memulai ritual, Mbah Turu memberi arahan pada Satria agar jangan menggubris semua ucapan si sundal bolong. Hingga setibanya di tempat ritual, Susana yang menyadari Umar dan yang lainnya akan menghabisi Satria, langsung meminta suaminya untuk pergi. kehadiranmu cukup untuk melemahkannya. Ono kidung rumaksa ing wengi. Geni satengah tirta. Pergi sekarang, Mas. Luput loro. Hingga saat ritual dimulai, Susana yang melihat Jenal mengendap-endap berusaha meyakinkan Satria untuk mempercayai ucapannya. Setelah mencabut keris setun, kini Susana yang awak kening bersumpah akan menghabisi mereka secara keji. Di saat itu pula, Jenal langsung panik saat melihat Mbah Turu yang kabur. Saat Susana pergi mengejar mereka, Satria pun sadar jika selama ini Umar adalah salah satu orang yang menghabisi istrinya. Setelah berhasil membuat Umar terkapar, Satria bergegas pergi menyusul Susana. Mamam! Akhirnya si pria ini lagi modar setelah lehernya dicucuk pisau dapur. Tapi tenang, pastinya si pria ini akan kembali lagi di film horor selanjutnya.
Sementara itu, Mbah Turu dan Jenal terlihat apruk-aprukan untuk kabur dari kejaran Susana. Di tengah kepanikan, Mbah Turu yang kasarung di hutan langsung membacakan mantra untuk menangkal genjutsu Susana. Tibaning wesi. Ono ki luput loro. Hai kabeh. Setelah membungkam cungurnya, Susana langsung membutakan dan menulikan si Mbah. Akhirnya, Mbah Turu pun turu untuk selamanya setelah tercucuk dahan jengkol yang menganga. Sementara itu, Jenal yang berusaha kabur seketika panik saat Susana mulai mengincar dirinya. Setelah dicucuk-cucuk senjata pejuang, Jenal yang ripuh berusaha untuk kabur. Namun seketika Jenal panik saat melihat kuburan di tempat tersebut. Hingga saat Susana datang, Jenal pun memohon agar dirinya diampuni. Tapi jelas saja, ucapan Jenal hanya dianggap bekok mencret. Akhirnya, Jenal si Mandor Dolim pun modar merasakan pengapnya dikubur hidup-hidup. Namun setelah dendamnya terbalas, Susana pun tiba-tiba menjadi lemas. Di saat itu pula, Satria yang datang berusaha menghampiri Susana. Hingga sesaat kemudian, Susana yang menyadari waktunya tidak akan lama lagi langsung berpamitan pada suaminya. Hingga setelah Susana menghilang, Satria pun lemas setelah mengalami pendarahan parah akibat adu mekanik dengan Umar. Hingga dalam sekaratnya, Satria pun kembali teringat kebersamaannya dengan Susana. Innalillahi, Satria si suami soleh pun tewas setelah kehilangan banyak darah. Di keesokan harinya, Rojali, Thohir, dan Mia tak bisa menahan tangis saat menghadiri pemakaman majikannya. Singkat waktu, Susana dan Satria akhirnya bisa hidup tenang di alam jurig. Kira-kira apakah rumah angker Satria akan diangkat ke podcast-podcast viral? Ya Anda tahu, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana, cukup menyeramkan bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,5. Mungkin segini dulu pembahasan film Susana Bernapas Dalam Kubur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojons Review.